wa fikum barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim. Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk mengkaji, mempelajari di antara materi pembahasan yang paling mulia, pembahasan yang paling agung, hikmah di antara hikmah diutusnya risalah, yaitu mengkaji sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok manusia yang kehidupan beliau dijadikan sebagai qudwah dan uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kalian pada diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang baik. Maka setiap kita yang mengkaji sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mencoba mengambil ibrah dan hikmah dari setiap fase dan peristiwa sirah, maka kita pasti akan mendapatkan maslahat, pasti akan mendapatkan manfaat, dan pasti akan mendapatkan keberuntungan dunia di samping keberuntungan dan keuntungan di akhirat kelak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas tentang sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana ingin mereview sedikit tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sepulang dari Taif. Bagaimana antum mengetahui bagaimana reaksi dan respon masyarakat Taif terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya. Sekarang dan kemudian bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab tawaran yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan melalui malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Bagaimana respon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa saya berharap akan lahir dari keturunan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersiap untuk lebih panjang menghadapi ujian-ujian di dalam dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan kembali ke kota Mekah, beliau sallallahu alaihi wasallam membayangkan bagaimana pertentangan dan perlawanan yang akan semakin dahsyat yang dihadapi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu sampai mengatakan, "Kaifa tadkhulu alaihim wa hum akhrajuka ya Rasulullah?" Bagaimana engkau menemui mereka sedangkan mereka dalam kondisi mengusirmu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Zaid, innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhraja wa innallaha nasiru dinihi wa mudhiru nabiyih." Wahai Zaid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjadikan solusi dan jalan keluar terhadap apa yang sedang kamu hadapi. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti menolong agamanya dan memenangkan nabinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di dekat Gua Hira. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang dari suku Khuza'ah yang bernama Abdullah ibnu Uraiqid untuk menemui Al-Akhnas bin Syariq agar memberikan perlindungan kepada Nabi ketika Nabi SAW memasuki kota Mekah. Namun, apa jawaban Al-Akhnas bin Syariq? Al-Akhnas mengatakan, "Ana halifu Quraisy." Saya ini partner dengan Quraisy. Saya ini memiliki perjanjian saling menjaga dan melindungi dengan Quraisy. Maka bagaimana aku melindungimu dari mereka? Artinya, Syariq pun tidak mau melindungi Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW mengutus kepada Suhail bin Amr untuk melindungi beliau. Itu pun Suhail mengatakan, "Inna Bani Amir bin Lu'ay la tujiru ala Bani Ka'ab." Bani Amir bin Lu'ay
tidak akan melindungi seseorang terhadap ketika melawan Bani Ka'ab. Suhail pun enggan melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menemui Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini, jika antum masih ingat kisahnya, dialah yang merobek perjanjian yang zalim yang digantungkan di dinding Ka'bah terkait tentang embargo yang diberlakukan terhadap Bani Hashim. Dan Nabi SAW meminta kepada Mut'im bin Adi untuk melindungi Nabi SAW. Kemudian Mut'im mengatakan, "Naam, ya, saya akan melindungi Nabi Muhammad SAW." Dan kemudian dia menyampaikan kepada utusan yang dikirim, yang dikirim oleh Nabi SAW, sampaikan kepada Muhammad agar dia datang. Maka Nabi SAW bermalam semalam di tempatnya Mut'im bin Adi. Perlu dipahami, ikhwatal iman, Mut'im bin Adi ini sampai wafat, dia dalam keadaan kafir. Dan kemudian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, besoknya Mut'im bin Adi mempersenjatai seluruh anaknya. Ada 6-7 anak laki-laki yang semuanya dipersenjatai oleh Mut'im bin Adi, dan dia pun menggunakan senjatanya. Dan kemudian mendatangi kota Mekah, memasuki Masjidil Haram. Dan berkata kepada Rasulullah SAW, silakan kamu tawaf. Dan kemudian dia memerintahkan kepada anak-anaknya, kepada putra-putranya, untuk berada di sekitar Nabi SAW untuk melindungi Rasulullah SAW. Abu Sufyan yang melihat akan hal ini, dia bertanya kepada Mut'im bin Adi, "Amujirun am tabi'?" Wahai Mut'im, engkau dalam posisi memberikan perlindungan atau sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mut'im mengatakan, "Bal mujir." Saya memberikan perlindungan. Maka Abu Sufyan mengatakan, "Maka kami tidak akan merusak komitmen yang telah engkau berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami akan melindungi orang-orang yang engkau berikan perlindungan kepada mereka." Maka Mut'im tetap duduk dengan tokoh-tokoh Quraisy sampai Nabi Muhammad SAW selesai menunaikan tawaf. Dan kemudian Nabi SAW selesai, beliau pulang, dan kemudian Mut'im beserta anak-anaknya mengawal sampai depan rumah Nabi SAW, dan kemudian mereka pergi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW adalah sosok yang sangat mengerti dan pandai berterima kasih kepada siapapun, walaupun kepada non-muslim, kepada orang kafir. Termasuk dalam konteks ini adalah Mut'im bin Adi. Ya. Karena apa? Ketika terkait tentang tawanan perang Badar nantinya, Nabi SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Lau kana al-Mut'imu bin Adi hayyan, thumma kallamani min ha'ula'i ibnatana, la taraktuhum lah." Kata Nabi SAW, andai kata Mut'im bin Adi masih hidup untuk membicarakan kepadaku, untuk membebaskan para tawanan-tawanan yang busuk itu, maka aku akan mendengarkan apa yang dia ucapkan, aku akan merdekakan mereka untuk Mut'im bin Adi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maksudnya adalah memerdekakan tanpa meminta tebusan dari mereka. Dan para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan tentang kenapa Nabi SAW tidak meminta tebusan jika yang meminta adalah Mut'im bin Adi, bahwa karena kata Ibnu Hajar, Mut'im bin Adi di antara mereka yang paling keras menentang orang-orang Quraisy terkait tentang perjanjian yang digantungkan untuk mengembargo Bani Hashim. Dan juga Mut'im bin Adi yang melindungi Nabi SAW sepulang beliau SAW dari Taif. Az-Zurqani rahimahullah juga mengatakan, dan ini di antara bukti akan keluhuran dan kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Di masa menangnya, beliau masih ingat siapa-siapa yang berjasa ketika beliau sedang lemah, ketika beliau sedang kalah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Abu Jahal tidak henti-hentinya menghina dan mencemooh serta menghina Rasulullah SAW. Ketika melihat bahwa Mut'im bin Adi melindungi Nabi SAW,
Abu Jahal pun kemudian berkomentar. Ya, dia mengatakan, bagaimana bisa seorang nabi kok minta perlindungan kepada manusia? Ya, bagaimana bisa seorang nabi meminta perlindungan kepada seorang manusia? Kenapa dia tidak minta kepada Allahnya untuk meminta malaikat agar melindungi dirinya? Dan ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi SAW memasuki Masjidil Haram, ingin menunaikan tawaf, Abu Jahal ada di sana beserta teman-temannya. Dia dengan mengolok-olok Nabi SAW dengan mengatakan, "Hadza nabiyyukum ya bani Abdi Manaf." Inilah nabi kalian wahai bani Abdi Manaf. Dan kemudian Utbah bin Rabi'ah dengan tertawa juga mengomentari, menambahkan komentar, "Ma tunkiru an yakuna minna nabiyyun aw malak?" Bagaimana kalian mengingkari jika misalnya di antara kalian ada seorang nabi dan juga seorang malaikat? Ini bentuk cemoohan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilindungi oleh Mut'im bin Adi. Mereka mencemooh dan mengolok-olok Nabi karena faktor tersebut. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar akan hal ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka dan berkata, "Ama anta ya Utbah ibnu Rabi'ah, fa wallahi ma hamita Allah, ma hamaita lillah wa li rasulih, walakin hamaita li nafsik." Adapun engkau wahai Utbah bin Rabi'ah, demi Allah engkau tidak memiliki fanatisme sedikit pun untuk menjaga Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya fanatismemu adalah untuk nafsumu, untuk dirimu sendiri. Wa ma anta ya Aba Jahl ibn Hisham, fa wallahi la ya'ti 'alaika ghairu kabirin min ad-dahri hatta tadhaka qalilan wa tabka katsiran. Wahai Abu Jahal bin Hisham, demi Allah, tidak lama lagi engkau akan mengalami satu masa di mana kamu akan tertawa sedikit dan akan lama menangis. Wa amma antum ya ma'syaral mala'i min Quraisy, wahai kalian semua wahai bangsa Quraisy yang lainnya, wallahi la ya'ti 'alaikum ghairu kabirin min ad-dahri hatta tadkhulu fima tunkirun wa antum karihun. Tidak lama lagi kalian akan memasuki tempat yang kalian ingkari itu. Maksudnya adalah neraka. Dan kalian akan memasuki dalam keadaan penuh kekesalan dan kebencian. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Asar ini disebut oleh Imam At-Tabari dalam tarikhnya tanpa sanad. Ibnu Sa'adi dalam tabaqatnya dari Jarul Al-Waqidi dengan sanad yang dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwatal iman, tidak lama setelah peristiwa itu terjadilah peristiwa yang sangat dahsyat yang merupakan salah satu khasais keagungan dan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau dari segala jenis penderitaan yang sedang dihadapi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai bentuk hiburan atas kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tekanan-tekanan kaum Quraisy, pengingkaran dan sikap buruk yang mereka tunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan Isra dan apa yang dimaksud dengan Mi'raj? Penjelasan ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, membantah banyaknya asumsi-asumsi yang nyeleneh dan menyimpang yang menjelaskan bahwa peristiwa Isra atau peristiwa Mi'raj, salah satu atau keduanya, tidak dijelaskan di dalam kitab-kitab agama atau kitab-kitab rujukan. Ya, ini ada sebagian yang mengatakan seperti itu. Sehingga ada sebagian yang memahami bahwa tidak wajib mengimani salah satunya, entah tidak mengimani Isra atau tidak mengimani Mi'raj. Dan wacana yang seperti ini sudah lama sekali kita mendengarnya. Ya, sudah lama sekali kita mendengarnya. Dari sejak anak kecil, anak sudah sering kali mendengar tentang perdebatan mengenai apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Isra Mi'raj dengan jasadnya atau tanpa jasad, rohnya saja, dan yang semisalnya. Dan perdebatan ini timbulnya adalah karena ketidakterimaan atau pengingkaran yang artinya suatu statement yang pada dasarnya adalah untuk mengelabui ketidakpercayaan mereka terhadap peristiwa yang dahsyat ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pengertian Isra dan Mi'raj. Isra, Al-Hafidh menyebutkan di dalam Fathul Bari, kata Asra diambil dari kata As-Sara, yaitu As-Sayrul Lail, Sayrul Lail, yaitu perjalanan di waktu malam.
Sehingga beliau mengatakan asra wasara idza sara lailan. Asra wasara artinya jika melakukan perjalanan di waktu malam. Asra bi'abdihi, dibahasakan firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 1, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maksud asra bi'abdihi yaitu menjalankan hambanya. Maksudnya adalah memberikan tunggangan bagi hambanya, yaitu burak, yang nanti kita akan mempelajari, kita akan membacanya dari hadis-hadis Nabi SAW terkait akan hal ini. Dan yang dimaksud dengan abdihi yaitu Muhammad SAW, hambanya, itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut nama langsung terhadap Nabi SAW, namun menyebut profesinya yang merupakan profesi yang terbaik. Pilihan Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan tasyrif, penghormatan dan pemuliaan terhadap sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan adalah sebagian dari waktu malam. Ya, sebagian dari waktu malam. Artinya tidak keseluruhan malam. Karena orang-orang Arab mengatakan sara fulanun lailan, seseorang itu berjalan di malam hari, dengan kata lailan itu jika dia melakukan perjalanan di sebagian dari waktu malam. Beda dengan sara fulanun lailatan. Ya, kalau lailatan artinya satu malam penuh. Tapi ketika mengatakan sara fulanun lailan, bukan lailatan, maka maksudnya adalah melakukan perjalanan sebagian dari waktu malam, bukan keseluruhannya. Ini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskannya di dalam kitab Fathul Bari. Dan Isra di sini adalah perjalanan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Adapun Mi'raj itu dari kata uruj yang artinya naik. Ketika seorang menaiki tangga itu adalah uruj. Ya. Bismillah. Dan Mi'raj adalah perjalanan yang menyertai perjalanan Isra, yaitu naiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke langit, ke tempat-tempat yang tinggi, sampai kepada batas di luar kemampuan dan bahkan di luar ilmu seluruh makhluk, sampai pada batas di mana malaikat Jibril alaihissalam tidak bisa menembusnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sampai melebihi batasnya malaikat Jibril alaihissalam. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, apakah ada di dalam Al-Quran? Insya Allah antum mengetahuinya di dalam surat Al-Isra, ya, ayat 1, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Isra'nya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adapun Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm ayat 13 sampai 18. Ya, surat An-Najm ayat 13 sampai 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha, 'indaha jannatul ma'wa, idh yaghsha as-sidrata ma yaghsha, ma zaghal basar wa ma tagha, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra." Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat yang lain. Di tempat yang lain itu di mana? Di sisi Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntaha, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, adalah sebuah pohon yang sangat besar, disebut sidrah, ya, seperti buah dari seperti pohon sidir, ya, pohon bidara. Sidratul Muntaha, yang disebut muntaha karena puncak yang tertinggi dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, indaha jannatul ma'wa. Di sisinya, di sisi Sidratul Muntaha ada surga. Ya, di sisi Sidratul Muntaha ada surga, disebut dengan surga ma'wa. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha.
Dan sidrah ini, pohon itu diliputi dari apa yang sesuatu yang sangat besar yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma zaghal basar wa ma tagha. Mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah melewati dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk melihatnya. Tidak celingukan, ya secara bahasa harfiahnya, secara bahasa kita saat ini, bahwa matanya tidak celingukan. Matanya hanya melihat kepada apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat Mi'raj ini telah melihat tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang besar. Beliau sallallahu alaihi wasallam melihat surga, beliau sallallahu alaihi wasallam melihat neraka, dan yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Hafidh Abu Al-Khattab Umar ibn Dihyah di dalam kitabnya yang berjudul At-Tanwir fi Maulidis Sirajil Munir, beliau menyebutkan, mengutip dari perkataan Al-Hafidh Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, yang mengatakan bahwa qad tawataratir riwayatu fi hadits al-Isra, bahwa riwayat tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW ini diriwayatkan secara mutawatir. Apa itu maksudnya mutawatir? Adalah sesuatu yang diriwayatkan dari banyak sekali sahabat sehingga mustahil didustakan. Ya, suatu berita jika sampai kepada kita secara mutawatir, ya saking banyak, saking masifnya informasi itu dan disampaikan dari banyak pihak, yang satu dengan yang lainnya tidak saling ketemu, banyak pihak satu dengan yang lain tidak saling ketemu, sehingga mustahil kita mengatakan bahwa semua orang ini sedang berbohong. Ya, itu mustahil. Ya, misalnya seorang mengatakan, ada yang mengatakan bahwa ada sebuah negara tidak jauh dari negeri Yaman, yang negara itu namanya Komoro. Negeri Komoro. Misalnya, mungkin sebagian dari antum pertama kali mendengar negeri ini, yang disebut dengan Juzurul Qumur dalam bahasa Arab, Kepulauan Komoro. Nah, Komoro ini namanya salah satu negara yang ada di muka bumi. Dan kemudian antum, mungkin sebagian dari antum mencoba mencari browsing, benar nggak ini ada informasi Komoro? Pertama anda dengar dari Ustadz Ali, ini ada negeri namanya Komoro. Kemudian mencoba browsing, ternyata benar. Kemudian ada lagi informasi tentang berita tentang negara Komoro dari channel lain selain Google misalnya. Kemudian ada lagi tambahan dukungan dari channel-channel yang lainnya misalnya. Ya. Sehingga antum akan mengatakan mustahil ana bekerja sama dengan banyak pihak yang tadi yang menjadi sumber informasi antum ini, ana bekerja sama dengan mereka semuanya untuk membohongi antum mengarang sebuah negara yang bernama Komoro. Ini untuk memudahkan pemahaman antum tentang istilah mutawatir. Nah, mutawatir ada banyak sekali sahabat yang meriwayatkan tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abu Dzar al-Ghifari, Malik bin Sa'sa'ah, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, Ibnu Abbas, Shaddad bin Aus, Ubay bin Ka'ab, Abdurrahman bin Qurt, Abi Habbah dan Abi Layla al-Ansariyain, Abdullah bin Amr, Jabir bin Abdullah, Hudzaifah bin al-Yaman, Buraidah, Abu Ayyub al-Ansari, Abu Umamah al-Bahili, Samurah bin Jundub, Abu al-Hamra, Suhaib al-Rumi, Ummu Hani, Aisyah, Asma, ya Aisyah dan Asma, kedua putri Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah memberikan ridha kepada mereka semuanya. Di sini ikhwatal iman, sejumlah para sahabat, sejumlah banyak sahabat ini meriwayatkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan adalah aneh misalnya jika kemudian ada sebagian orang dengan sok pinternya kemudian dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak wajib bagi seorang Muslim untuk mengimani Mi'rajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sangatlah hal yang seperti ini sangatlah tidak layak diucapkan oleh seorang Muslim. Dan ikhwatal iman, di antara yang saya sampaikan nama-namanya ini
Di antara mereka ada yang menyampaikan riwayatnya dengan cukup panjang. Di antaranya ada yang menyampaikannya secara ringkasan, ya sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Ya, sebagian riwayat ada yang sahih, sebagian riwayat ada yang dhaif. Ya, sehingga hadis tentang peristiwa Isra Mi'raj adalah sesuatu yang disepakati oleh kaum muslimin. Dan yang mengingkarinya adalah orang-orang yang tidak percaya akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang seperti ini, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan mulut-mulut mereka, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu enggan dan benci. Kapan peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi? Tentang peristiwanya, tidak terdapat satu riwayat yang sabit dan sahih menyebutkan kapan terjadinya. Tapi pasti terjadi, ya. Tapi kapan terjadinya? Karena tidak ada satu riwayat yang secara sharih menjelaskan akan hal ini, maka para ulama berbeda pendapat di dalam menentukan kapan peristiwa itu terjadi. Ada yang mengatakan setahun sebelum hijrah, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya. Seperti juga yang lainnya. Dan juga Ibnu Hazm dan juga Imam Nawawi rahimahullah menyatakan yang seperti itu. Bahkan Ibnu Hazm rahimahullah sampai mengatakan bahwa ijma' bahwa itu terjadi setahun sebelum hijrahnya Nabi. Namun pendapat ini banyak ditentang oleh para ulama. Karena bagaimana dikatakan sesuatu itu ijma', sedangkan hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Sampai kurang lebih sampai ada 10 pendapat. Juga ikhwatul iman ada yang mengatakan bahwa itu terjadi di bulan Rajab. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abdul Bar, Imam Nawawi juga menegaskannya dalam Raudhah, dan juga ada yang mengatakan bahwa 3 tahun sebelum hijrah, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Athir dalam kitab Al-Kamil fi Tarikh. Dan ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, yang tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang penentuan waktunya adalah yang pasti Isra dan Mi'raj ini terjadi sepulangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Taif. Namun tepatnya di hari apa, bulan apa, tanggal berapa, hal itu tidak ditegaskan dengan sharih, dengan nyata di dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab sirah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan berikutnya sebelum kita membahas tentang peristiwa Mi'raj, Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah pembahasan yang perlu kita pahami, yang seringkali diperdebatkan oleh sebagian kaum muslimin. Yaitu apakah Isra Mi'raj itu rohnya saja atau roh dengan jasad? Jawaban sahihnya adalah roh dengan jasad. Ya, roh dengan jasad. Dan dalilnya Anda sampaikan di antaranya perkataan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, pendapat yang benar yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebagaimana yang Allah beritakan kepada hamba-hambanya, dan sebagaimana banyak sekali riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa di atas satu kendaraan yang bernama Buraq, yang dibawa untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian di sana di Al-Aqsa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat bersama para nabi dan para rasul, dan Allah tunjukkan kepada beliau tanda-tanda kebesarannya. Sehingga dari penyampaian riwayat ini, maka kata Ibnu Jarir rahimahullah, tidak benar anggapan yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan itu dengan rohnya saja tanpa jasad. Karena jika itu terjadi hanya rohnya saja tanpa jasad, maka itu juga bukan merupakan bukti akan kebenaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga bukan bukti akan kebenaran kerasulan beliau. Dan juga orang-orang musyrikin yang mengingkari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menolak dan bahkan tidak terima akan kebenaran peristiwa ini, mereka tidak mengingkari, tidak ada satupun di antara mereka
yang mengingkari apa yang dilihat oleh salah seorang di antara mereka ketika di antara mereka ada yang menceritakan mereka menempuh suatu perjalanan. Tes, suaranya masih didengar? Kang Zai? Terdengar Ustaz? Masih ya? Ya, masih Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Nah, jika ada di antara sebagian orang-orang musyrikin Quraisy mengatakan, saya dalam mimpi saya melihat, saya pergi menuju suatu tempat yang jauhnya setahun perjalanan, bukan lagi sebulan atau sepekan, setahun perjalanan. Tapi ditanya dalam mimpi, oh ya sudah sama, saya juga bisa lebih jauh dari itu. Ya, mereka tidak akan mengingkari hal tersebut. Kalau dikatakan perjalanan rohnya saja tanpa jasad. Apa bedanya dengan mimpi? Itu sama. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an bahwa Allah menjalankan hambanya di waktu malam. Dan Allah tidak menyampaikan dalam ayat ini bahwa Allah menjalankan roh hambanya, bukan. Ya, maka kata Ibnu Jarir rahimahullah, "Walaisa li ahadin an yata'adda ma qala Allah ila ghairi." Tidak sepantasnya seseorang kemudian melampaui pemahamannya melebihi apa yang Allah sampaikan. Wala dilalatan tadullu ala anna muradallahi ta'ala min qawlihi asra bi 'abdihi asra bi ruhi 'abdihi. Dan tidak ada satupun dalil yang nyata yang jelas yang menunjukkan bahwa maksud dari asra bi 'abdihi menjalankan hambanya di waktu malam maksudnya adalah menjalankan roh hambanya. Mana dalilnya? Ya. Bal adillatul wadihah, bahkan dalil-dalil demikian nyatanya. Berita-berita demikian banyaknya bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijalankan oleh Allah pada malam itu dengan menunggangi sebuah kendaraan yang bernama Burak. Andai kata perjalanan itu dengan ruh saja tanpa jasad, kenapa pakai butuh kendaraan? Kalau ruhnya saja. Karena kendaraan itu tidak mikul ruh. Kendaraan itu mikul jasad. Ini dalil yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah di dalam kitab tafsir beliau. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah menambahkan lagi. Mayoritas ulama menegaskan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan ini dengan badan, dengan fisik dan rohnya, dengan keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi. Bukan dalam keadaan mimpi. Dalilnya adalah firman Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Dan Allah menyebutkan dalam ayat ini Maha Suci, tasbih yang menunjukkan pengagungan terkait tentang hal-hal besar yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan itu dalam keadaan tidur, apa hal besar yang ingin ditunjukkan sehingga ada tasbih di situ? Kemudian juga apa yang harus didustakan oleh orang-orang kafir Quraisy, dan terlebih lagi dari itu juga ada sebagian yang menyatakan Muslim kemudian dia murtad karena terkejut dengan pernyataan Nabi SAW ini. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah mengatakan bi'abdihi, dengan hambanya, seseorang dikatakan hamba, yaitu adalah akumulasi antara ruh dengan jasad. Ya. Dan oleh karena itulah Allah menyebutkan asra bi'abdihi laila. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga ketika menafsirkan surat Al-Isra ayat 60, "Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas." Dan tidaklah kami jadikan apa yang penglihatan yang kami tunjukkan kepadamu kecuali sebagai bentuk fitnah ujian kepada umat manusia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, "Hiya ru'ya 'ainin uriyaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laita usriya bihi." Itu adalah malam yang dilihat, pada malam itu Nabi melihat dengan mata kepala sendiri apa yang Allah tunjukkan kepada beliau ketika malam beliau dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan di ayat itu tentang wasyajaratul mal'unah, pohon yang terlaknat adalah pohon zakum. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan ketika menafsirkan surat An-Najm ayat 17, "Ma zaghal basar wa ma tagha." Mata Nabi Muhammad SAW tidak melampaui apa yang ditetapkan untuk dilihatnya. Dan basar, kata basar ini mata,
terkait apa yang ada pada jasad, bukan apa yang ada pada ruh seseorang. Demikian pula dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipikul di atas burak. Itu sebuah kendaraan yang berwarna putih yang bersinar. Yang seperti ini, adanya kendaraan, adanya basar, penglihatan, itu adalah sifat dari sifat-sifat fisik, bukan sifat-sifat dari sifat ruh. Karena ruh tidak butuh kendaraan. Ruh dengan begitu saja bisa terbang naik ke atas. Juga Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyampaikan bahwa sebagian salaf berselisih tentang berita-berita yang tersampaikan tentang hal ini. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj ini terjadi di satu malam saja dalam keadaan Nabi SAW sadar dengan jasad dan rohnya. Dan itu terjadi setelah kenabian. Dan dengan inilah pendapat jumhurul ulama, para ulama ahli hadis, para fuqaha, dan para ulama aqidah. Dan beliau kemudian menyampaikan wa tawaradat alaihi dhawahirul akhbaris sahih. Dan ini didukung dengan dalil-dalil yang begitu banyaknya dan sahih. Wala yanbaghil udulu an dzalik. Maka tidak sepantasnya untuk berpaling dari riwayat-riwayat sahih tersebut. Idz laisa fil aqli ma yuhiluhu hatta yahtaja ila ta'wilin. Karena tidak ada sesuatu yang tidak masuk akal dalam peristiwa ini sehingga membutuhkan harus dipalingkan dari yang semestinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jika kita kumpulkan semua riwayat-riwayat tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang hadisnya sahih, yang hasan maupun yang dhaif, maka kita melihat bahwa perjalanan Mi'rajnya Isra dan Mi'rajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pertama dari Makkah ke Baitul Maqdis. Itu terjadi sekali, ya sekali. Setelah Baitul Maqdis kemudian naik ke atas. Walaupun banyak ungkapan dari para perawi itu berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, sebagian menambahkan, sebagian lebih kurang dari itu. Ya, dan periwayatan ini sebagaimana ditegaskan oleh para ulama ahli hadis bahwa perbedaan redaksi ini tidak masalah. Ya, di dalam redaksi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan anggapan sebagian orang, kata para ulama, ya anggapan sebagian orang yang menganggap bahwa satu hadis itu satu peristiwa tersendiri, sehingga mereka mengatakan bahwa Isra Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini terjadi berulang-ulang, ini sangat jauh kata beliau dan pendapat yang aneh. Ini tidak memiliki pendukung dalil yang kuat. Sebagian ulama mutaakhirin menyebutkan bahwa yang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya sekali saja dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudian dari Mekah, dari Baitul Maqdis ke langit. Sekali saja. Dan kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Sehingga kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyampaikan, walau ta'addada hadza at-ta'addud la akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihi ummatahu wa la naqalathu an-nasu 'ala at-ta'addud wa at-takrar. Dan andai kata peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi berulang-ulang, maka hal itu pasti akan disampaikan dan diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga pengulangan ini pun diceritakan kepada para sahabat dan para sahabat menceritakan kepada yang lainnya. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim sampai mengatakan, waswabul ladzi alaihi a'immatun naqli anna al-Isra'a kanat marratan wahidatan bi Makkah ba'da al-bi'tsah. Bahwa yang benar menurut para ulama bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya sekali saja dari kota dan itu bersumber di kota Mekah asalnya. Dan itu terjadi setelah kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun peristiwa Isra dan Mi'raj ini diriwayatkan diantaranya oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya, dan juga para ulama ahli hadis, para ulama sirah. Dan kita akan mengkaji peristiwa ini secara mendetail dengan menyebutkan riwayat demi riwayat akan peristiwa ini. Anas bin Malik
radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Anas bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka tentang malam Isra-nya beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bainama ana fil hatim, ketika aku sedang di Hatim, di antara terasnya Masjidil Haram, ya teras dekat Ka'bah. Wa rubbama qala fil hijr. Yang satu riwayat mengatakan bahwa Nabi SAW sedang ada di Hijr. Ya, Hijr di dinding pembatas di dekat Ka'bah. Muttaji'an, sambil berbaring, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Idh atani atin faqadda. Kemudian datanglah seseorang yang mendatangiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Jibril alaihi salam. Fashaqqa ma baina hadhihi ila hadhihi. Kemudian yang datang itu membelah dari sini sampai sini. Ya, aku pun bertanya kepada ma ya'ni hadza min thughrati nahrihi ila syi'ratihi. Yaitu dari lubang leher ini dikupas, dibuka sampai di bawah pusar. Sampai di bawah pusar. Fastakhraja qalbi. Kemudian dikeluarkanlah jantungku. Tsumma utitu bitastin min dhahab. Kemudian dibawalah satu cawan yang terbuat dari emas, mamlu'atin imanan, dan cawan itu penuh dengan keimanan. Ya, penuh dengan keimanan. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahwa di dalamnya di situ menunjukkan kesempurnaan iman, hikmah, ya, dan yang lainnya. Faghasala qalbi. Kemudian dibasuhlah hatiku, jantungku di situ. Tsumma husyiya. Kemudian dikembalikan. Ya, tsumma u'ida. Dibalikkan. Kemudian tsumma utitu bidabatin dunal baghli wa fawqal himari abyad. Setelah itu dijahit kembali. Setelah itu didatangkan sebuah kendaraan lebih kecil dari baghal, lebih besar dari keledai, berwarna putih, yaitu burak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Burak, kata burak itu diambil dari kata bariq. Ya, itu putih yang menyilaukan, seperti kilat, seperti petir. Ya, sambaran petir yang putihnya menyilaukan. Dan juga menunjukkan cepatnya larinya. Kemudian Al-Jarud bertanya, ya Aba Hamzah, apakah yang dimaksud adalah burak? Maka Anas radhiyallahu anhu mengatakan, na'am. Yadha'u khatwahu inda aqsa tarfihi. Ya, Nabi SAW menyebutkan bahwa sejengkal pijakannya burak ini, sejengkal satu tapakan kakinya, langsung sampai ke sejauh mata dia memandang. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa kana musrajan mulajjama. Dan kendaraan ini ada tali kekangnya. Ketika Nabi SAW ingin menaikinya, Nabi susah untuk menaikinya. Kemudian Jibril berkata, Abi Muhammadin taf'alu hadza. Ya, Jibril berkata kepada Burak itu, apakah engkau berbuat seperti ini kepada Muhammad? Fama rakibaka ahadun akramu 'ala Allahi minhu. Tidak ada satupun yang menunggangimu yang lebih mulia ketimbang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menyebutkan tentang asar ini, beliau menyampaikan ini menunjukkan bahwa burak adalah kendaraan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditunggangi oleh para nabi. Ya, yang ditunggangi oleh para nabi. Dan banyak sekali riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Farfadda araqan. Ya,
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercucuran keringat, ya, karena susahnya menaiki kendaraan tersebut. Farakibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Maka aku menaiki burak ini dan aku sampai ke Baitul Maqdis. Farabattuhu bil halqati allati yarbitu bihal anbiya. Kemudian aku ikat di gelang di tempat para nabi mengikat tunggangannya. Thumma dakhaltul masjida fa shallaitu fihi rak'ataini thumma kharajtu. Kemudian aku masuk ke dalam masjid, aku salat 2 rakaat, kemudian aku pun keluar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Hafidh menyampaikan tentang hikmah ini. Di antara hikmah Isra dan Mi'raj, kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Ya, kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Allah ingin menunjukkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu kiblatnya kaum muslimin. Yang tidak lama setelah itu menjadi kiblatnya umat Islam. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ini menunjukkan keutamaan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Al-Hafidh menyampaikan di antara hikmahnya, lianna Baitul Maqdis kana hijrata ghalibil anbiya'i qablahu. Karena Baitul Maqdis tempat hijrahnya para nabi-nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa hasala lahu ar-rahil ilaihi liyajma'a baina ashtatil fadail. Sehingga perjalanan ini mengumpulkan banyak keutamaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara riwayat menyebutkan bahwa tempat mahsyar itu nantinya di Baitul Maqdis. Kemudian beliau menyampaikan wa ghalibu mattafaqa lahu fi tilka al-lailah yunasibul ahwal al-ukhrawiyyah. Wa fa kana al-mi'raj minhu alyaq bidzalik aw littafa'ul bihusuli anwa'i at-taqdis lahu hissan wa ma'na. Bahwa apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam itu sangat sesuai dengan peristiwa-peristiwa ukhrawiyah, peristiwa-peristiwa di alam akhirat. Dan Mi'raj lebih nampak akan hal ini. Ini disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Apa saja yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perjalanannya menuju Baitul Maqdis. Di antara yang ditampakkan, yang pertama, Imam Malik bin Anas meriwayatkan dalam kitab Muwatta'nya dari Yahya bin Sa'id. Beliau menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra perjalanan ke Al-Aqsa ditunjukkan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang jin ifrit yang mengejar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa bara api. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ifrit tersebut. Dan Jibril alaihi salam berkata, "Ala afala u'allimuka kalimatin taquluhunna idza qultahunna tufi'at syu'latahu wa kharra li fihi." Wahai Muhammad, maukah kamu aku ajari satu kalimat? Andai kata engkau mengucapkannya, maka akan padamlah api yang dibawanya. Api yang menyala yang dibawanya, obor yang menyala itu. Dan dia akan jatuh. Tersungkur. Nabi SAW mengatakan, iya, saya mau. Maka Jibril mengajarkan. Faqul, ucapkanlah. A'udhu biwajhillahil karim. Wa kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir. Min syarri ma yanzilu minas sama' wa syarri ma ya'ruju fiha wa syarri ma dhara'a minal ard wa syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman. Ini antum bisa melihatnya di dalam buku zikir dan doa yang bersumber dari Quran dan hadis. Doa ini ada. Ya, doa memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan.
Jibril alaihissalam mengajarkan, ucapkanlah, a'udzu biwajhillahil karim. Aku berlindung dengan wajah Allah yang maha mulia. Wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir. Dan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang tidak bisa dilewati oleh siapapun, baik orang baik maupun orang jahat. Min syarri ma yanzilu minas sama. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan apa yang turun dari langit, dan dari kejahatan apa yang naik ke langit, dan dari kejahatan apa yang diciptakannya di muka bumi, dan dari kejahatan apa yang keluar dari bumi. Aku berlindung dari fitnah-fitnahnya malam dan siang, dan dari segala peristiwa-peristiwa yang terjadi di waktu malam dan siang, kecuali peristiwa yang mengantarkan kepada kebaikan. Ya Rahman. Riwayat ini diriwayat oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya, Imam Ahmad dalam Musnadnya, dan Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankan riwayat ini dalam silsilah as-sahihah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang pertama kali dilihat oleh Nabi di antara apa yang beliau lihat? Jin Ifrit. Ini yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi yang dilihat oleh Nabi pada perjalanan itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Dajjal. Melihat Dajjal. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan, Ibnu Abbas mengatakan, "Usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Baitul Maqdis." Ila Baitul Maqdis, thumma jaa min lailatihi fahaddatsahum bimasirihi faqala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis, di malam itu juga beliau balik, beliau menyampaikan, menceritakan perjalanannya, dan beliau berkata, wa ra'ad dajjala fi suratihi ru'ya ainin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Dajjal dalam wujud aslinya dengan mata kepala beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ketika beliau ditanya tentang Dajjal, beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ra'aituhu failamaniyan aqmar hijanan ihda ainaihi qa'imatun ka'annaha kaukabun durriyun ka'anna sya'ra ra'sihi aghsanu syajarah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya melihat tubuhnya Dajjal itu begitu besarnya. Putih. Ya, orangnya putih. Kemudian sangat putih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian salah satu matanya sehat dan menyala, terang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyala. Sedangkan rambutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ka'anna sya'ra ra'sihi aghsanu syajarah. Rambutnya ini seperti batang-batang pohon. Ya, seperti batang-batang pohon. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya, Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, dan beliau mengatakan sanadnya sahih. Kemudian apa lagi yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan dalam kitab Dalailun Nubuwahnya dari Anas bin Malik, pada perjalanan Isra ini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang nenek tua di tepi jalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza ana bi imra'atin hasiratin min dhira'iha wa 'alaiha min kulli zinatin khalaqaha Allah." Aku melihat seorang wanita tua, ya, yang tersingkap lengannya ini dengan menggunakan beragam perhiasan. Dan wanita tua ini bertanya, "Ya Muhammad, anzirni as'alu." Ya Muhammad, saya mau bertanya.
kata wanita tua tersebut. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falam altafit ilaiha wa lam aqum 'alaiha." Saya tidak melirik, saya tidak berdiri, saya tidak berhenti. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadhihi ya Jibril?" Apa ini wahai Jibril? Kemudian Jibril mengatakan, "Sir ya Muhammad." Berjalanlah. Maka Nabi SAW melakukan perjalanan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sesuatu yang memanggil Nabi SAW. Menyeru Nabi dengan suaranya dengan mengatakan, "Halumma ya Muhammad." Kemari wahai Muhammad, kemari wahai Muhammad. Jibril alaihissalam mengatakan, "Sir ya Muhammad." Lanjutkan perjalananmu wahai Muhammad. Maka Nabi SAW melanjutkan perjalanannya sampai ke Baitul Maqdis. Kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, Jibril berkata kepada Nabi, "Ammal ajuzul lati ra'aita ala janibit tariq, falam yabqa min ad-dunya illa ma baqiya min umri tilkal ajuz. Wa amma alladhi arada an tamila ilayhi, fadzalika aduwwullahi iblisu arada an tamila ilayhi." Ya. Kemudian Jibril mengatakan, nenek tua yang kamu lihat itu adalah, kata Jibril alaihissalam, umur dunia tidak lebih tua dari nenek itu. Dan sisa umur nenek itu adalah juga sisa umur dari dunia ini. Adapun yang menyerumu di tengah jalan, "Wahai Muhammad, kemari, kemari kamu," dan kamu tidak menoleh dan kamu melanjutkan perjalanan, itu adalah iblis, musuh Allah Subhanahu wa taala yang ingin memalingkanmu dari perjalanan ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwah. Kemudian yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga di perjalanan ini, ketika melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis, beliau mencium bau harum dari kuburnya tukang sisir putrinya Fir'aun. Ya, yang biasa dalam riwayat disebut Masyitati ibnati Fir'aun. Kata Masyitah itu artinya tukang sisir, bukan nama. Ya, Masyitah itu artinya tukang sisir, bukan nama. Jadi tukang sisir. Orang yang pekerjaannya suka menyisirkan ratu dan putri raja, itu disebut dalam profesinya sebagai Masyitah. Jadi bukan nama. Namun sayangnya nama ini sering dipakai oleh sebagian kita dengan menyebut namanya putrinya dengan sebutan Masyitah. Jadi tukang sisir putrinya Fir'aun. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya, Ibnu Hibban di dalam sahihnya dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma kanatil lailatul lati usriya bi fiha atat alayya raihatun thayyibah." Di malam yang aku melakukan perjalanan Isra, aku mencium bau yang sangat harum. Bismillah. Kemudian aku bertanya, "Ya Jibril, ma hadhihi raihatut thayyibah?" Bau harum apa ini wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, "Hadhihi raihatu Masyitah ibnati Fir'aun wa auladiha." Ini bau harum dari kuburnya tukang sisirnya putri Fir'aun beserta anak-anaknya. Wa ma sya'nuha? Kenapa? Afwan Ustaz, suaranya tidak terdengar. Afwan Ustaz, suaranya tidak terdengar Ustaz.
Afwan Ustadz. Afwan Ustadz. Afwan Ustadz, suaranya tidak terdengar Ustadz. Tidak terdengar Ustadz. Kalau dilihat di layar sih, on speaker Ustadz, mic Ustadz, tapi tidak terdengar suaranya ke kami Ustadz. Tidak terdengar Ustadz. Wildan, apakah ini gangguan di anak aja gitu? Tidak kan sih? Belum Ya? terdengar. Belum terdengar juga dari Ustadz. Oh iya, ini khawatir dari anak gitu. Ternyata ke antum juga kurang ini ya. Ya, belum terdengar sama sekali. Tiba-tiba mati tadi. Yang lain gimana? Sama sepertinya. Karena suara antum jelas kan sih? Sama ya? Mungkin dicoba keluar dulu Ustaz, join ulang. Jack earphone-nya kali ya? Oh, join ulang ya? Belum terdengar Ustaz. Boleh coba ini dulu Ustaz, apa namanya? Leave, kemudian join lagi. Ustadz juga tidak mendengar suara kita. Iya, belum terdengar Ustaz. Ustadz udah join. Tuh. Udah rejoin lagi ya? Baik Ustaz, cek sound.
Masih belum terdengar, Ustaz? Boleh dicok sound, Ustaz? Coba jack earphone-nya. Sekarang dengar? Terdengar, Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Dari tadi Anda pakai headset, bisa tiba-tiba nggak bisa. Oh iya, betul. Mati tadi semua. Iya, Setelah Anda lepas headsetnya baru bisa. iya, Masya Allah. Anda lanjutkan? Dilanjutkan kembali. Sedikit lagi. Nah, Ya, masih banyak peristiwanya, tapi insya Allah kita akan sambung pada kajian yang berikutnya. Nah, Fir'aun kemudian mendatangkan sebuah periuk yang terbuat dari tembaga, dipanaskan dan berencana untuk memanggang atau merebus tukang sisirnya putri Fir'aun ini beserta anak-anaknya di dalamnya. Kemudian wanita ini berkata kepada Fir'aun, innali ilaika hajatan. Saya memiliki satu kebutuhan, satu hajat, satu keinginan yang ingin saya harapkan, saya sampaikan kepada. Fir'aun bertanya, apa keinginan? Saya meminta kepadamu, kata wanita ini, engkau kumpulkan tulang-tulangku beserta tulang-tulang anakku di dalam satu kain dan dikuburkan bersamaan. Kata Fir'aun, saya turuti. Maka kemudian dilemparkanlah anaknya satu demi satu ke dalam rebusan air yang mendidih tersebut. Sampai tukang sisir wanita ini dengan menggendong bayi yang sedang menyusui. Dan hampir dia sepertinya bimbang dan ragu karena melihat bayi yang sedang disusuinya itu. Tiba-tiba bayi itu mengatakan, ya ummah, ikhtahini, fa inna azab ad-dunya ahwanu min azabil akhirah. Wahai ibu, masuklah. Karena penderitaan dunia lebih ringan ketimbang penderitaan akhir. Dan ikhwatal iman, kemudian Ibnu Abbas mengatakan ada 4 yang berbicara ketika masih bayi, putra dari tukang sisir putri Fir'aun, kemudian saksinya Nabi Yusuf, kemudian bayinya Juraij, dan Isa bin Maryam. Riwayat ini disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad, Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan juga beberapa riwayat lagi yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak peristiwa-peristiwa yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita akan membahasnya pada pertemuan berikutnya. Ya, Anda lihat di dalam peristiwa Isra saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat setidaknya ada berapa peristiwa? Cukup banyak peristiwanya. 13 peristiwa. Di luar apa yang disaksikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj ke langit. Ya, kita baru membahas berapa? 4 dari 13. Yang nantinya insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas peristiwa-peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Kita akan melihat dan juga kita akan membahas di antara hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menurut perkiraan ana, wallahu a'lam bishawab, sedikitnya mungkin kita akan membahas peristiwa Isra dan Mi'raj ini sedikitnya 3 pertemuan. Artinya jika Anda katakan sedikitnya 3 pertemuan, bisa jadi lebih dari 3 pertemuan. Karena Anda melihat di kitab ini, kitab Al-Lu'lu'ul Maknun di Siratin Nabiyil Ma'mun, menyampaikan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sebentar. Dari halaman 457 sampai halaman 523.
Ya, cukup dalam, cukup detail peristiwa yang disampaikan dari 457 sampai halaman 523. Ya, ini setidaknya maka Anda sampaikan mungkin kita butuh setidaknya 3 kali kajian untuk menyampaikan tentang segala peristiwa apa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam tersebut. Wallahu taala ada wa alam bissawab. Barakallahu fikum. Silakan. Barakallahu ya Ustaz. Masya Allah. Ini sangat menarik sekali. Setiap Sirah Nabawiyah ini memang sangat mengundang penasaran gitu Ustaz ya. Khususnya bagi kami yang awam, yang belum bisa baca kitab, yang belum paham tentang bahasa Arab ya. Namun demikian tidak ada salahnya kita menyimak dan terus menyimak tentu saja ya. Semoga kita dapat mengambil faedahnya. Alhamdulillah kita sudah memasuki ke sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah sudah ada yang bertanya nih di WA-nya panitia pekerja mengaji. Yang pertama dari Akhi Andika Majid di Tangerang. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan ya Ustazi, izin bertanya tentang Isra dan Mi'raj. Pendapat yang pernah Anda baca bahwasanya Aisyah, Muawiyah dan Hasan cucu Nabi SAW yang berpendapat bahwa Nabi Isra Mi'rajnya kan dengan ruhnya saja. Apakah benar pendapat tersebut ya Ustaz? Syukron wa barakallahu. Nah, mufiq barakallah. Jadi yang antum baca bukan terkait dengan apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj dengan jasadnya saja atau dengan rohnya, dan yang bukan terkait tentang roh atau jasad. Ya, bukan terkait tentang roh atau jasad. Antum insya Allah semuanya mengetahui bagaimana sikap ayah dari Aisyah radhiyallahu anha. Siapa ayahnya Aisyah? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana sikap Abu Bakar yang diberi gelar As-Siddiq karena pembenaran yang ditunjukkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu atas perjalanan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kemudian tiba-tiba muncul isu yang mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha di antara mereka yang tidak percaya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan ini. Dan ini menunjukkan kejahilan dan kebodohan. Ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Namun perlu dipahami, apa yang diingkari oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, nanti insyaallah kita termasuk membahas akan hal ini, yaitu terkait tentang apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ini yang dibahas. Bukan tentang Mi'rajnya. Ya, riwayat ini Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Masruq. Aku bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ya ummatah, hal ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rabbah?" Wahai ibuku, apakah Nabi Muhammad SAW melihat Tuhannya? Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Laqad qaffa sya'ri mimma qult." Aku menjadi merinding dengan pertanyaanmu. Aina anta min thalathin man haddatsakunna faqad kadzab. Dari mana, bagaimana kamu menyikapi tentang barang siapa yang menyampaikanmu akan hal ini, maka dia telah berdusta. Man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzab. Barang siapa yang menyampaikan kepadamu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya, dia berbohong. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha membacakan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah tidak bisa dijangkau dengan penglihatan. Allah menjangkau segala penglihatan dan Allah Maha halus dan Maha mengetahui. Kemudian juga firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 51, "Wa ma kana li basyarin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab." Tidak sepantasnya bagi manusia
untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui jalur wahyu atau dari balik hijab. Dan di sini antum menyadari, memahami bahwa yang diingkari oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bukanlah mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang diingkari adalah asumsi atau klaim yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala dalam hal itu. Nanti detailnya kita akan membahas ketika kita membicarakan akan hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, Masya Allah. Kemudian ini ada pertanyaan dari Akhi Edi di Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Ustazi, izin bertanya. Bagi golongan yang tidak mengakui Allah ada di atas arsy, bagaimana mereka memaknai peristiwa Isra Mi'raj ini? Apakah mereka tidak mengakui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Allah di atas? Atau bagaimana ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu. Nah, mereka-mereka yang mengingkari istiwa Allah 'alal arsy, Allah bersemayam di atas arsy, Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya, mereka mengalami kekacauan akidah, kontradiksi akidah yang sangat nyata, karena mereka sendiri, sebagaimana negeri kita, juga ada sampai hari liburnya, kalau tidak salah di negeri ini diliburkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Ya, kalau tidak salah seperti itu. Anak tidak terlalu perhatian. Kalau tidak salah begitu, diliburkan di negeri kita. Nah, bagaimana mereka memperingatinya, menceritakannya, peristiwa-peristiwa ini mereka riwayatkan, mereka sampaikan, mereka begini, Nabi naik burak, dan sebagainya. Namun kemudian mereka tidak percaya Allah ada di atas arsy. Ini kadang mereka tidak ngeh. Itulah menunjukkan tentang lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andai kata sesuatu itu datangnya bukan dari Allah, mereka akan mendapati banyak kontradiksi di sana. Kontradiksi, perselisihan, ikhtilaf, perbedaan. Nah, kemudian muncullah belakangan ini klaim yang mengatakan ya kita percaya Isra tapi nggak percaya Mi'raj. Ya, ini adalah bid'ah muhdatsah yang baru untuk sebagai bentuk pengingkaran terhadap istiwa Allah yang 'alal arsy, bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Ya, mereka mengingkarinya dengan mengatakan bahwa sampai mencatut nama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan mengatakan bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tidak bersemayam, tidak percaya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Mi'raj. Ini adalah bid'ah modern yang disuarakan belakangan ini untuk sebagai bentuk tambahan hujjah kesesatan bagi mereka di dalam mengingkari bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Ya, begitu gencar ya untuk sebagian golongan yang ingin menyesatkan gitu saja, dan Allah. bahkan ya sampai sekarang pun mereka pun sama menggunakan teknologi sekarang ya, media, sehingga bisa menyebarkannya juga lebih luas. Namun mudah-mudahan kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari syubhat-syubhat pemikiran yang dapat menyesatkan kita. Nauzubillahi min dzalik. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan di sini ada Bapak Hairus Hamzah dari Melaka, Malaysia. Tafadhol Pak Hairus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya-Allah, Allahu Akbar. Begini soalan saya Ustaz. Allah Azza wa Jalla menyebut perkataan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Pertanyaan saya, pada ketika Isra dan Mi'raj berlaku, Rasul sallallahu alaihi wasallam belum lagi berhijrah ke Madinah. Apakah sebutan Masjidil Aqsa itu menunjukkan bahawasanya sudah ada Masjidil Aqsa di mana di sekarang ini dan sudah adanya umat Islam bersolat di sana? Nah, barakallahu. Ya, pertama, terima kasih. Masjidil Haram adalah masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi. Kemudian Nabi SAW juga ditanya, kalau tidak salah Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, pertama bangunan masjid di muka bumi, masjid apa? Nabi SAW
Masjidil Haram yang ada di Makkah. Itu yang pertama yang dibangun oleh Allah. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa beliau hanyalah meninggikan rafa'a qawaidil Masjidil Haram, hanya meninggikan pilar-pilar, pondasi-pondasi dari Masjidil Haram atau membangun ulang Masjidil Haram, bukan membangun untuk pertama kalinya. Jadi Masjidil Haram yang dibangun oleh Nabi Ibrahim adalah hanya membangun ulang dari sesuatu yang sudah ada beberapa abad sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi SAW ditanya oleh Abu Dzar radhiyallahu an, kemudian ya Rasulullah, setelah Masjidil Haram, masjid apa yang dibangun di muka bumi? Dijawab oleh Nabi SAW, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Kemudian ditanya lagi oleh Abu Dzar, ya Rasulullah, berapa jarak dibangunnya antara ini dan itu? Berapa jaraknya? Dijawab oleh Nabi SAW adalah 40 tahun. Ya, menunjukkan bahwa Masjidil Aqsa sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Masjidil Aqsa adalah tempat ibadahnya para nabi dan para rasul sebelumnya. Ya, jika antum misalnya membaca tentang kisah Maryam dan Nabi Zakaria ya di dalam surat Ali Imran, di sana disebutkan bahwa Maryam itu di mihrabnya. Ya, mihrabnya ini di mana? Di sekitaran Masjidil Aqsa yang ada pada saat itu. Ya, jadi menunjukkan bahwa Masjidil Aqsa ini sudah ada. Nanti insya Allah dalam detail peristiwa ini kita akan melihat bagaimana Nabi SAW nantinya beliau sholat beserta para nabi, ya, beserta para nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi SAW menjadi imam mereka. Nanti insya Allah kita melihat detail peristiwa ini pada kisah Mi'raj, Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di dalam peristiwa-peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Wallahu a'lam. Ada lagi yang ditanyakan Pak Hairus? Ya, silakan Pak Hairus. Tidak, terima kasih. Jazakallahu khairan atas penerangan Ustaz. Assalamualaikum. Masya Allah. Barakallahu fikum Pak Hairus di Melaka, Malaysia ya. Masya Allah. Ini salah satu jemaah setia kita yang hadir jauh-jauh dari Melaka, Malaysia ya. Barakallahu fik untuk Pak Hairus Hamzah. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ukhti Khonsa di Cikarang. Ustadz, mohon informasinya. Kitab apakah yang dibahas ini, kemudian karangan siapa, dan apakah sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia? Demikian. Al-Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabiyil Ma'mun. Ini antum tahu jilid 1 ada 4 jilid seperti ini. Ya, ada 4 jilid yang rata-rata per jilidnya ini buku yang Anda pegang 600 halaman. 4 jilid. Kita baru di jilid 1. Masih sisa kurang lebih 200-an halaman lagi untuk menghabiskan jilid yang pertama. Setelah kita ngaji cukup sekian lama, walillahil hamd, semoga Allah menganugerahkan keistiqomahan bagi kita. Al-Lu'lu'ul Maknun ini ditulis oleh Musa bin Rashid Al-Azmi, Kuwaiti, dari Kuwait. Ya, dia orang Kuwait. Dia melakukan studi analisa terhadap sirah Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah kitab sirah ini banyak diberikan pengantar oleh banyak para ulama. Di antaranya Syekh Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Salman, murid Syekh Al-Albani rahimahullah. Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, salah seorang alim yang ada di penggantinya Syekh Muhammad, di majelisnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Pengantarnya juga di antaranya Syekh Uthman bin Muhammad Al-Khamis, salah seorang alim dari ulama Ahlus Sunnah yang ada di negeri Kuwait. Apakah buku ini sudah ada terjemahannya? Setahu ana belum ada. Setahu ana wallahu a'lam bishawab belum ada. Al-Lu'lu'ul Maknun setahu ana belum ada terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Tapi mungkin wallahu a'lam bishawab, saya mendengar ada salah satu penerbit di Jakarta ini sudah memegang lisensi terjemahan dari penulisnya.
Namun apakah itu sudah selesai diterjemahkan dan diterbitkan atau belum? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin semoga saja tidak lama lagi akan terbit edisi bahasa Indonesianya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, insya Allah ya, semoga segera terbit. Dan berikutnya ini ada pertanyaan dari Akhi Zainal di Bandung. Wah, Masya Allah. Ini kembaran anak nih Ustaz, namanya Zainal. Cuman kepanjangannya Abidin, Arifin, Mustafa, atau Mutakinkah gitu. Biasanya gitu ya, nama Zainal itu pasangan namanya. Masya Allah. Baik, Akhi Zainal di Bandung. Bismillah, semoga Ustadz, keluarga, dan kita semua selalu dalam lindungan Kang Zai, suara antum hilang. Kang Zai. Afwan, sepertinya gantian, suaranya hilang. Ustaz. Barakallahu fiikum. Tapi Ustaz, pertanyaannya dari Akhi Zainal di Bandung. Bismillah, semoga Ustaz, keluarga, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya Ustaz, apa sebenarnya hikmah dari peristiwa-peristiwa yang dialami Rasul selama Isra Mi'raj? Karena ada banyak peristiwa yang disebutkan tadi seperti bertemu jin ifrit, dajjal, dan ada iblis yang memanggil dan bau harum. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiikum. Ini juga termasuk bagian dari materi kajian kita di akhir. Kalau bicara hikmah, biasanya adalah di akhir. Ya, ketika kita menuntaskan suatu materi, suatu tema, kita akan membahas di akhir tentang hikmah apa saja dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sangat banyak. Tapi coba kita cukupkan dari apa yang telah disampaikan pada kesempatan ini saja. Yaitu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dikejar oleh Ifrit. Ya, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diajari oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan suatu doa. Ikhwatul iman. Dalam peristiwa ini. Kadang mungkin kepala kita ada iseng mengatakan, bukankah Jibril alaihissalam sangat mampu menghadapi Ifrit dan yang lebih dari itu? Kenapa kok dalam konteks ini Jibril alaihissalam tidak menghadapi Ifrit itu sendiri, namun malah menyerahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama yang harus kita pahami bahwa syaitan, iblis dan keturunannya dari kalangan syaitan adalah musuh bebuyutan bagi kita. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan adalah musuh bagimu, jadikan dia sebagai musuh. Ditegaskan oleh Allah, fattakhidhuhu aduwwa, jadikanlah dia sebagai musuh, sebagai penegasan bagi kita ikhwatal iman, karena ada di antara manusia yang sudah tahu syaitan adalah musuhnya, tapi dijadikan sebagai teman dan sahabat. Allahul musta'an. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa cara yang terbaik di dalam menghadapi syaitan, musuh bebuyutan yang tidak kasat mata, tidak kelihatan mata, adalah dengan berlindung kepada yang menciptakannya. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Jibril, tapi ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Hayyul Ladzi la Yamut, Al-Qawiyul Matin, yang maha hidup, yang tidak akan mati, yang maha kuat dan maha perkasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha kuat. Maka kita di dalam menghadapi segala godaan jin dan syaitan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berlindung kepada Jibril, bukan berlindung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan berlindung kepada ini dan itu, tapi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkuat. Ini di antara hikmah dari peristiwa pertama yang dilihat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah doa yang sifatnya sunnah, yang artinya jika itu manjur dan mujarrab
bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka demikian pula itu juga berlaku bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Dajjal. Dajjal ini adalah fitnah terbesar sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, umat yang diuji yang bakal ketemu dengan Dajjal adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad SAW. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah al-Masih Dajjal. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai berjumpa dan bertemu dengan. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya. Dan bahkan yang akan membunuh Dajjal adalah salah seorang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabiullah Isa. Anda sampaikan bahwa Nabi Isa adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah karena beliau nanti ketika datang untuk kedua kalinya ke muka bumi bukanlah sebagai seorang nabi, namun sebagai salah seorang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan akan seorang nenek tua yang itu adalah representasi dari bumi. Karena memang itulah kenyataannya. Bumi ini sudah sangat tua. Ibaratnya wanita nenek-nenek. Namun dengan perhiasan yang beragam yang luar biasa. Sehingga banyak sekali asar dari para sahabat, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menggambarkan yang seperti ini. Dalam sebuah asar disebutkan bagaimana nenek tua ini pernah bertemu dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Ditanya, siapa kamu? Aku adalah dunia. Aku adalah bumi. Ya. Kemudian, apakah engkau pernah menikah? Sering, katanya si nenek tua ini. Sering, iya. Siapa suamimu? Banyak. Suamiku banyak sekali. Bagaimana nasib suami-suamimu itu semuanya? Ya, kata dunia ini, kata nenek tua ini, semuanya saya bunuh. Semuanya mati saya bunuh. Apakah tidak ada di antara mereka yang kapok karena itu? Tidak mengambil pelajaran? Tidak. Mereka tidak akan kapok. Sampai nanti mereka meninggalkanku. Dalam keadaan terbunuh. Menjadi korban dunia. Ini di antara asar yang disebutkan oleh sebagian para sahabat, dan antum bisa melihatnya di kitab-kitab para ulama, di antaranya di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian juga dengan iblis, dan terkait tentang panggilan iblis untuk memalingkan Nabi Muhammad SAW, ini bukanlah sesuatu yang aneh, karena upaya yang dilakukan iblis dengan mengirim salah seorang bala tentaranya yaitu Ifrit adalah di antara upaya untuk memalingkan Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian apa yang dilihat oleh Nabi SAW dari melewati kuburnya tukang sisir ibunya, tukang sisir putrinya Fir'aun, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bau harum dari kubur wanita tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, wallahu a'lam bishawab. Di antara hikmah dari hal ini adalah bahwa ujian dan fitnah terkait keimanan ini tidak akan berhenti. Termasuk juga yang akan dialami oleh umat Muhammad SAW. Karena tidaklah suatu peristiwa itu disampaikan, diekspos dari sesuatu yang tidak kita ketahui, kemudian diberitahukan kepada Nabi SAW, dan kemudian Nabi SAW menyampaikannya kepada umatnya sampai kita mendengar dan mengetahuinya. Kecuali di situ ada ibrah dan hikmah, ada pelajaran bahwa ujian karena iman ini akan terus terjadi, akan terus berulang. Ujian mana yang dipilih, dunia atau iman? Dunia atau iman? Pilih dunia, senang mungkin di dunia, tapi kehilangan iman. Maka itulah di antara yang disampaikan oleh sang bayi ini di dalam buayannya, buayan ibunya. Dia mengatakan, ya ummah, ya qatahimi, fa inna azab ad-dunya ahwanu min azabil akhirah. Wahai ibuku, sabarlah. Masuklah kamu ke dalam rebusan air yang mendidih. Karena penderitaan dunia lebih ringan ketimbang penderitaan akhirat. Seringkali ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, begitu banyak di antara umat manusia, bahkan kaum muslimin, yang tidak kuat dengan ujian-ujian dunia. Pengen mati, pengen segera mati, pengen bunuh diri, mengira bahwa
perpanjangan usia yang Allah berikan adalah perpanjangan penderitaan bagi dirinya. Tidak melihat begitu luas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan mengizinkannya untuk masih lebih hidup lebih lama lagi di kehidupan dunia ini sebagai tambahan amal ibadah, sebagai kesempatan untuk bertaubat dan beristighfar dari dosa-dosa dan maksiat yang pernah dilakukan. Dan juga sebagai ujian kesabaran terhadap penderitaan yang mungkin dialaminya. Karena kesabaran itu pahalanya begitu besar ya di sisi Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Jika itu saja balasan bagi orang yang sabar, Allah bersama orang yang sabar sudah lebih dari cukup bagi kita untuk bersabar. Untuk bersabar menjalani kehidupan dunia dan beragam ujian. Ini secuil ya, dan sekelupas kecil dari hikmah-hikmah dari 4 peristiwa yang kita bahas pada kesempatan ini. Di baru 4 dari sekian belas dan puluh mungkin ketika digabungkan dengan mi'rajnya Nabi SAW yang insya Allah itu akan memberikan pelajaran berharga bagi kita semuanya akan peristiwa dahsyat ini, bahwa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ini sesuatu yang sia-sia. Tidak ada. Antum perhatikan kehebatan Islam dalam Al-Quran dan Sunnah, bahwa di dalam Al-Quran dan Sunnah semua informasinya itu selalu bernilai hikmah, bernilai pelajaran yang luar biasa. Sesuatu yang remeh, yang dianggap remeh oleh sebagian orang, ya, itu ternyata mengandung pelajaran yang luar biasa. Ada pernah sebuah tantangan ditawarkan terkait mengambil hikmah dari sepotong hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui saudara dari Anas bin Malik, masih kecil. Saudara Anas bin Malik memiliki peliharaan seekor burung yang kemudian karena sering dibuat mainan akhirnya peliharaan itu mati. Ditangisi oleh saudara dari Anas bin Malik ini, masih kecil dia menangisin main burungnya ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati anak itu. Dan Nabi SAW bersabda, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Ya Abu Umair, apa yang terjadi dengan burung peliharaanmu? Itu sabda Nabi SAW. Itu saja. Ada sebagian orang menawarkan tantangan. Apa hikmah di balik sabda Nabi SAW? Subhanallah. Ada salah seorang ulama dari kaum muslimin yang mengeluarkan puluhan faedah dari hadis yang pendek ini. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Bagaimana dengan peristiwa-peristiwa besar yang sedang kita pelajari dan kita kaji pada kesempatan ini. Insya Allah semakin kita mendalami, semakin kita memahami, semakin kita akan melihat bahwa apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW dalam perjalanan ini semuanya adalah pergambaran masif, gambaran luas dari perjalanan kehidupan dunia dan akhirat. Perjalanan kehidupan dunia dan akhirat. Dan juga mengandung hikmah yang besar bagaimana ibadah salat 5 waktu disyariatkan ketika itu. Allah a'lam bishawab. Nah, Ustaz, Afwan, tadi ada kendala teknis, sinyalnya hilang sehingga terputus tadi. Nah, Ustaz, alhamdulillah, Masya Allah, ini sudah sangat luar biasa sekali, namun masih penasaran sebetulnya ya. Namun kita pun harus memberikan hak-hak terhadap tubuh kita, dan kita sudah terasa sudah sampai di pukul 21:26 waktu Indonesia Barat ya. Dengan demikian berakhir pula kajian kita pada malam hari ini. Mungkin sebagai kata pamungkas dari Ustadz yang sebelum ditutup kajian ini, Ustadz. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat di dalam kehidupan kita saat ini, di hari-hari kita yang sedang kita jalani, pandemi ini memang belum berakhir dari kehidupan kita. Bahkan yang terjadi di negeri kita, dan kalau tidak salah juga di Malaysia sedang dalam kondisi lockdown juga. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Dan pemerintah kita mengajarkan, memesankan, berpesan kepada kita semuanya untuk menjaga 5M.
ya memakai masker, mencuci tangan, ya menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan yang lain sebagainya. Dan tidak salah dan insya Allah adalah sesuatu yang benar. Anda tambahkan 1M dan seharusnya ditaruh di nomor 1 dari 5M ini, yaitu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang ada tidak luput dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak luput dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk virus COVID-19, dan apakah itu dia alfa, beta, delta, apapun nantinya jadinya, itu semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan bergerak, tidak akan berbahaya, tidak akan memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh yang menciptakannya. Tidak akan memberikan mudarat kecuali kepada berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh yang menciptakannya. Seringkali segala ikhtiar yang kita lakukan, kita lupa akan ikhtiar terbesar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Segala upaya semaksimal apapun yang kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita, untuk keluar dari kondisi pandemi ini, tidak akan bisa memberikan maslahat dan manfaat sedikit pun tanpa daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan ana pribadi untuk diri ana dan untuk antum semuanya, ikhwatal iman, banyak-banyaklah memohon pertolongan kepada Allah. Banyak-banyaklah memohon pertolongan kepada Allah. Karena mungkin Allahul musta'an, kita, ana pribadi menyampaikan wasiat-wasiat tentang bagaimana menyikapi pandemi seperti ini. Namun kita tidak pernah tahu ternyata ana termasuk yang bakal terkena atau tidak. Sebagaimana beberapa hari yang lalu salah seorang sahabat ana, seorang dai, seorang ustadz, meninggal dunia rahimahullah setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit. Ustaz Muhammad Husnul Yaqin rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah. Dan di antara kutipan ceramah yang beliau sampaikan adalah wasiat tentang adanya pandemi dan COVID-19 dan corona ini. La haula wala quwwata illa billah. Kita tidak pernah tahu bagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi masing-masing kita. Namun di antara pesan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika fitnah itu sedemikian berkecamuknya dan seorang mukmin sampai menyatakan ketika terjadi suatu fitnah, dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, seorang mukmin sampai mengatakan hadhihi muhlikati, di sini mungkin aku akan binasa, di sini mungkin aku akan terkena dan binasa. Nabi SAW hanya berpesan, wa man kana yuridu an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhala al-jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dan barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah dia ketika kematian menyapanya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nas kama yuhibbu an yu'ta ilaihi. Dan hendaklah dia menyikapi manusia sebagaimana dia ingin disikapi oleh orang. Ini wasiat anak pribadi sebagaimana wasiat Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jika perpanjangan umur yang Allah berikan bagi kita adalah tambahan kebajikan, tambahan kebaikan, tambahan amal saleh, tambahan kita untuk diberikan ampunan oleh Allah dari segala khilaf dan dosa. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jika Allah Subhanahu wa taala berkenan memanggil kita, kita dipanggil dalam keadaan yang terbaik. Hari yang terbaik adalah hari ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin ini semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.